Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wa li kulli ashabi kulli wal qarabati wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin ila wahyi jami'an mutarabbina mustaqim wa muqallidin fid din wa ulama ila amilin wa fuqaha wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wa syuhada'i was salihin wa sadati sufi wal muhaqqiqin wa jami'a awliya ilahi ta'ala min masyariq al-ardi ila magharibiha fi barri wa bahriha min yaminiha ila shimaliha wa muqabila qabla وإلى حضرة الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني فلله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan hadis yang menjelaskan tentang tayamum. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al-mirfaqaini. Rawahu ad-Darqutni wa sahhahahu al-a'immatu waqfahu. Hadis yang ke-141 ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala, dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Kanjeng Nabi pernah bersabda. Jadi hadis ini secara tidak langsung dan juga banyak para ulama, para ahli fikih, ulama-ulama fuqaha yang memberikan atau mengambil kesimpulan bahwa di antara rukunnya tayamum itu adalah masful wajhi wa masful yadain, mengusap wajah dan mengusap tangan. Sampai kemana diusap tangannya? Ilal mirfaqain, sampai ke siku atau dua sikunya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Darqutni dan disahihkan oleh para imam-imam yang lain dan mewakafkannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wadu'ul muslim illam yajid al-ma'a 10 sinina fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basyaratahu. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ini sahabat yang selalu ngintil kepada Kanjeng Nabi, kemanapun Kanjeng Nabi berada pasti di belakangnya ada Abi Hurairah. Abi Hurairah itu termasuk salah satu orang yang koleksi hadisnya paling banyak selain Sayyidah Aisyah. Selain istrinya Rasulullah, Sayyidah Aisyah, itu di kalangan sahabat yang mengkoleksi banyak hadis itu adalah Abi Hurairah. Karena tadi
karena dia selalu berada di samping Rasulullah. Oleh karenanya dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, kucing ya ada ngintili, ning tuane. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, misalnya mulai dari membereskan sepatu atau sandalnya Rasulullah dan lain-lain, itu selalu menjadi asisten pribadinya. Dalam artian bukan asisten untuk sebagai katib, ya. Karena ada Khalid bin Walid di sana. Beliau juga mengkoleksi tentang hadis yang terkait dengan bab tayammum. Di antaranya hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abi Hurairah pernah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah pernah mengatakan as-sa'idu wadu'ul muslim, bahwa debu itu menjadi atau bisa dijadikan sebagai alat wudunya seorang muslim. Ini wadu, bacanya wadu itu maknanya adalah alat. Kalau wudu itu pekerjaannya, wudunya. Kalau wadu alatnya. Jadi as-sa'idu wadu'ul muslim, debu itu bisa dijadikan sebagai alat wudunya seorang muslim. Ini artinya apa? Bahwa debu itu dijadikan media untuk melakukan tayamum. Kalau pelantaraannya wudu, medianya wudu dengan menggunakan air, tayamum dengan menggunakan sa'id atau debu. Wa illam yajid al-ma'a, seandainya muslim tadi tidak menemukan air, illam yajid al-ma'a asyra sinin, walaupun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Sa'id itu dijadikan sebagai alat yang kemudian berwudu dirubah menjadi tayamum. Jadi wudu sendiri, wudu kegiatannya sendiri, kemudian diganti dengan tayamum. Kenapa? Lam yajidil ma, tidak menemukan air. Nah, medianya kalau wudu menggunakan air, kalau tayamum menggunakan debu. Fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha wal misahu basyaratahu. Maka ketika menemukan air, wal yattaqillah, maka takutlah kepada Allah, wal yumissahu basyaratahu, dan basuhlah atau usaplah dengan menggunakan air kulitnya, atau basuhlah atau usaplah kulitnya dengan menggunakan air. Jadi fa idza wajadal ma, kalau ternyata ditemukan air, maka kulitnya harus dibasuh dengan atau diusap dengan air. Fal yattaqillah, ini memberikan peringatan bahwa kalau air ya utamakan dengan air. Kamu harus takut kepada Allah. Aja sampai salah. Rawahu al-Bazzar wa sahhahahu Ibnul Qattan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan disahihkan oleh Ibnu Qattan. Lakin sawwaba ad-Darqutni irsalahu, akan tetapi Imam Darqutni membenarkan tentang kemursalan hadis ini. Jadi hadis ini dianggap sebagai hadis mursal. Walid Turmudi an Abi Darrin nahwuhu wa sahhahahu, dan milik Imam Turmudi dari Abi Darrin, dia punya hadis yang sama. Walid Turmudi an Abi Darrin, milik Imam Turmudi dari Abi Darrin, dia punya hadis yang sama seperti disebutkan di atas. Wa sahhahahu, dan telah disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fa hadaratis sholatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fa salliya thumma wajada al-ma'a fil waqti
Hadis berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada dua orang laki-laki, kharaja rajulani, ada dua orang laki-laki pergi fi safarin, keluar pergi. Fa hadaratis sholat, kemudian waktu sholat datang. Dua laki-laki pergi dari rumahnya dalam perjalanan, kemudian datanglah waktu sholat. Falaisa ma'ahuma ma'un, dan tidak ada air, tidak membawa air, tidak ditemukan air oleh kedua laki-laki tersebut. Fatayammama su'idan thayyibah, kemudian dua laki-laki tadi melakukan tayammum dengan menggunakan debu yang suci. Fasolliya, kemudian dua laki-laki tadi melakukan sholat. Tsumma wajada al-ma'a fil waqti, kemudian setelah itu ternyata dua laki-laki menemukan air. Jadi setelah sholat selesai, kemudian dia menemukan air fil waqti, dalam waktu sholat berikutnya. Wajada al-ma'a fil waqti fa'a'ada ahaduhuma as-sholata wal wudu'a, maka kemudian salah satu di antara dua laki-laki tadi mengulangi sholat yang telah dilakukan dengan menggunakan tayamum tadi, sholat maghrib tadi. Itu dia ulangi wal wudu'a, dan wudunya. Jadi setelah pergi tidak menemukan air, dia bertayamum, sholat, jalan lagi, menemukan air. Akhirnya waktu masuk sholat isya dia menemukan air. Nah, salah satu di antaranya ini dia mengulangi sholat maghrib tadi. Sholat maghrib diulangi dan juga wudunya dia lakukan. Walam yurid al-akhar, tapi yang satunya, laki-laki yang satunya itu tidak, langsung berwudu melakukan sholat isya gitu. Jadi tidak seperti laki-laki yang pertama tadi, sholat maghribnya diulangi. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Kemudian dua-duanya mendatangi sowan kepada Rasulullah dan menceritakan tentang peristiwa yang mereka alami. Pada karodalika lahu faqala lilladzi lam yu'id, kemudian Rasulullah berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya tadi, berkata, asabta as-sunnata wa ajzatuka sholatuka, asabta as-sunnata wa ajzatuka sholatuka. Kanjeng Nabi ngomong kepada orang yang tidak mengulangi lagi bahwa kamu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis. Kamu cocok dengan hadis. Wa adzatuka sholatuka, dan sholatmu cukup. Sudah selesai, sudah nggak ada urusan, sudah pas. Wa qala lil akhar, dan Kanjeng Nabi mengatakan kepada laki-laki yang lain, laki-laki yang mengulangi sholatnya tadi, walakal ajru marrotaini, dan kamu, katanya, kata Rasulullah, dan kamu mendapatkan pahala 2 kali. Jadi pahala sholat pertama, kemudian pahala sholat kedua. Jadi bijak sekali, nggak Kanjeng Nabi membenarkan 2 orang yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Karena dari sini kita bisa memetik bahwa banyak cara, banyak ketentuan-ketentuan yang dalam dunia fikih itu sebenarnya sangat mudah sekali, dan intinya atau spiritnya fikih itu, syariat itu adalah tidak memberatkan kepada orang yang memeluknya. Kalau fikih atau kalau syariat memberatkan, itu namanya bukan syariat. Syariat itu justru memperingan orang, membuat orang menjadi enjoy. Beragama itu bukan menjadi suatu beban, tapi beragama itu menjadi sebuah kenikmatan. Kira-kira begitu. Nah, ini salah satunya di sini. Sehingga Rasulullah tidak memvonis ini salah, yang lain benar, tapi justru dua-duanya itu bisa dibenarkan, bisa dipertanggungjawabkan. Yang satu dapat pahala 2, yang satunya lagi sudah dianggap cukup dan benar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
fi qawlihi azza wa jalla wa in kuntum mardo aw ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jarahatu fi sabilillahi wal qaruhu fayajnibu fayakhafu ayyamuta inightasala tayammama rawahu ad-Darqutni mauqufan wa raf'ahu al-Bazzar wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengomentari firman Allah wa in kuntum mardo aw ala safarin. Wa in kuntum mardo, kalau kamu sekalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan atau dalam posisi perjalanan. Ini dikomentari oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, qala idza kanat birrajuli al-jarahatu, seandainya seorang laki-laki terkena luka-luka, seandainya laki-laki terdapat luka fi sabilillah, di dalam menegakkan agama Allah, wal quruhu, dan terserang penyakit, fayajnibu, kemudian dia junub, fayakhafu ayyamuta inirtasala tayammama, dan dia takut mati jika dia mandi, fatayammama, maka bertayamumlah. Dari Ibnu Abbas, dia mengomentari apa makna dari ayat firman Allah yang berbunyi wa in kuntum mardo aw ala safarin. Maknanya itu apa? Kata Ibnu Abbas, kalau orang sakit kemudian junub, atau orang yang sedang luka kemudian junub, maka boleh mandinya itu, mandi junubnya itu dengan menggunakan tayamum. Rawahu ad-Darqutni mauqufan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Darqutni secara mauquf. Wa raf'ahu al-Bazzar, dan memarfukan, Imam Bazzar memarfukan hadis ini. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim, dan Imam Ibnu Khuzaimah serta Imam Hakim mensahihkan hadis tersebut. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala in kasarat ihda zandi fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amarani an amsaha 'alal jabair. Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia salah satu pergelangan tangannya retak. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, bagaimana saya cara berwudunya sementara saya tangannya retak dan kondisinya seperti ini, Pak. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkanku, kata Sayyidina Ali, untuk mengusap pembalutnya. Jadi tidak perlu dibuka lagi. Balutannya tidak perlu dibuka, cukup di atasnya saja. Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sangat lemah, wahin jiddan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu fir rajuli alladhi sujja faghtasala famata innama kana yakfihi in ayyatamammama wa yaghsiba ala jarhihi khirfatan thumma yamsahu 'alayha wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Dari Jabir radhiyallahu an fir rajuli, di dalam hadis yang menjelaskan, yang membicarakan tentang seorang laki-laki alladzi sujja, yang kepalanya terluka. Fakta salah pamata, kemudian dia mandi, akhirnya mati laki-laki tadi. Innama kana yakfihi ayyatamammama, kata mestinya, kata Jabir itu innama yakfihi ayyatamammama, mestinya dia itu cukup bertayamum saja, tidak perlu mandi. Wa yaksifa ala jurhihi khirfatan, dan membalut anggota terhadap anggota-anggota yang luka dengan kain. Jadi mestinya
yang harus dilakukan adalah dia cukup bertayamum dan membalut anggota tubuh yang lukanya. Itu yang harus dilakukan oleh laki-laki tersebut. Sumayam saku alaiha, kemudian dia mengusap pembalut itu atau balutannya itu, kain yang dijadikan sebagai balutnya itu. Wa yaghsila sa'ira jasadihi, kemudian membasuh jasad anggota tubuh yang lain. Kemudian baru jasad atau tubuh yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya baru dibanjur dengan air. Jadi kalau yang lukanya sebelah sini berarti ini cukup diusap saja, kemudian yang lainnya baru dibanjur. Kira-kira gambarannya itu seperti itu mestinya yang dilakukan oleh laki-laki yang tadi meninggal gara-gara mandi. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi dha'fun wa fihi ikhtilafun ala urwatihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dhaif dan terdapat ikhtilaf tentang perawi-perawinya. Jadi ada ikhtilaf riwayat perawinya itu. Ada yang mempertanyakan sehingga mempengaruhi tentang tingkat kesahihan sebuah hadis. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala minas sunnati alla yusalliya ar-rajulu bitayammumi illa sholatan wahidatan thumma tayammama lis-sholatil ukhra. Rawahu ad-Daruqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Hadis berikutnya, hadis terakhir di dalam bab tayammum, dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan minas sunnati, termasuk kesunahan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah tidak seorang laki-laki tidak melakukan sholat dengan cara tayamum kecuali satu sholat saja. Jadi kalau kita sholat media sucinya adalah dengan menggunakan tayamum, maka cukup atau dia harus melakukan sholatnya satu kali itu. Misalnya sholat maghrib, ya sudah sholat maghrib. Nanti sholat sunnahnya dia tayamum lagi. Sholat isya tayamum lagi. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu kemudian bisa sholat maghrib plus sekaligus sholat sunnahnya plus sekaligus sholat isya selagi belum batal. Tapi kalau tayamum itu hanya digunakan untuk sekali sholat saja. Illa sholatan wahidatan tsumma tayammama lis-sholatil ukhra, kemudian dia melakukan tayamum untuk sholat yang lain. Jadi satu sholat, misalnya contohnya maghrib, ya maghrib saja. Nanti sholat berikutnya, entah sholat sunnah atau sholat fardu yang lain, sholat isya misalnya, itu harus dilakukan tayamum tersendiri. Jadi jangan digabung sebagaimana sholat isya, walaupun dia belum batal. Hal-hal yang membatalkan terhadap wudhu. Cukup nggih? Sampun pada isya. Al-Fatihah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.